Baik, kita lanjutkan lagi pada video yang kedua ini, dimana di video 1 sudah kita bahas tentang alur dari proses CRUD dari Visual Basic ke database MySQL yang ada di hosting, yaitu memanggil PHP. Pada video kali ini kita akan langsung demonstrasikan bagaimana pembuatan proses CRUD-nya. Ya, sebelumnya kita ke hosting dulu. Nah, di hosting kita perlu tambahkan beberapa file PHP untuk membuat halaman proses tambah pasien, ubah pasien, sama hapus pasien. Silakan kalian buka lagi hosting kalian masing-masing. Oke, sudah terbuka file manajernya. Kita ke public HTML, ke folder pasien. Nah, di sini kita akan buat beberapa file PHP untuk proses tambah, ubah, hapusnya. Kita akan buat untuk proses tambah dulu. Kita buat satu file baru di folder pasien dengan nama tambah pasien.php. Lalu untuk source code-nya, source code baris pertama tag PHP, baris kedua memanggil file koneksinya, koneksi.php, kita panggil dulu koneksi. Kemudian kita perlu buat beberapa variabel. Nah, variabel ini nanti nilainya diambil dari Visual Basic gitu ya. Seperti yang digambarkan di video 1, bahwa Visual Basic mengirimkan nilai ke PHP. Nah, PHP untuk menyambut nilai tersebut, nah kita gunakan $post ya. $post nama. Nah, jadi nanti Visual Basic mengirimkan nilai ke PHP, nanti akan disambut oleh $post nama ini. Ada 3 yang kita buat variabel, nama, alamat, sama golder. Ya, untuk ID tidak kita buatkan variabelnya karena sudah menggunakan auto increment, sudah otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu kita buatkan lagi untuk ID-nya. Kita buatkan cuma 3 saja. Alamat, golder. Jadi di sini ada 3 variabel, yang mana 3 variabel ini didapat dari $post nama. Nah, $post ini nanti merujuk ke PHP, ke Visual Basic-nya. Nah, setelah dapat 3 nilainya, kita eksekusi proses atau query dari tambah datanya. MySQL query. Nah, di MySQL query ada 2 nilai kemarin ya. Nilai pertama adalah koneksinya, kita panggil variabel connect. Kemudian nilai kedua adalah query-nya. Query-nya adalah proses tambah data. Berarti di sini insert into pasien. Nah, yang kita masukkan cuma 3 kolom aja, yaitu nama pasien, alamat, dan golder. 3 kolom aja, ID nggak kita masukkan, kan dia auto increment. Nah, baru kita masukkan values yang nilai-nilainya diambil dari variabel nama. Ini kegantian, salah ketiknya, ini ketik 2 nih. Oke, $nama. Untuk kolom alamat diambil dari variabel alamat. Untuk kolom golder, nilainya diambil dari variabel golder. Oke, kayak gini query-nya. Nah, di sini ada proses tambah data, MySQL query, $connect, dan seterusnya. Itu query untuk tambah datanya. Nah, kemudian kita cek jika $query bernilai true. Ini bisa kayak gini, jika $query kayak gitu ya, itu artinya jika $query sama dengan true, kayak gini. Atau bisa kita singkat seperti ini, jika $query sama dengan true, maka artinya tuh kan proses tambah datanya berhasil ya. Nah, maka kalau dia berhasil, kita tampilkan echo oke. Nah, kemudian else, kalau dia gagal, kalau
kalau proses tambah datanya atau query insertnya gagal, kita akan tampilkan apa yang menyebabkan gagalnya. Kita gunakan MySQL error. Ada satu parameter di sini tuh koneksinya, $connect. Nah, kayak gini aja source code untuk tambah pasiennya. Jadi di sini ada 3 variabel yang nilainya diambil atau dikirimkan oleh Visual Basic nantinya. Lalu baris 6 itu proses eksekusi query insert gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalkan nanti proses insertnya berhasil, dia akan muncul oke. Kalau dia gagal, maka akan muncul pesan gagalnya apa. Apa yang menyebabkan gagal menambahkan datanya. Oke, ini coding query, coding PHP-nya. Oh, jangan lupa tutup tag PHP-nya kayak gini. Nah, ya udah selesai. Ini kita copy aja buat nanti untuk di file berikutnya. Kita simpan dan close. File tambah pasien udah selesai. Kita lanjut lagi untuk membuat file berikutnya, yaitu proses ubah pasien. Di sini kita buat file PHP dengan nama ubah_pasien.php. Nah, kemudian source code-nya hampir sama aja dengan yang tambah. Nah, cuma nanti di sini kita perlu 4 variabel ya, karena nanti ada ID sebagai acuan data mana yang mau kita ubah, data pasien mana yang kita ubah. Jadi di sini kita memerlukan satu variabel ID. Oke, di sini ada 4 variabel. Nah, karena ini proses ubah pasien, nah maka ubah pasien ubah dengan tambahkan beda ya query-nya. Jadi ini kita ganti. Ya, ini kan harus terbiasa atau sudah luar kepala sih query-nya ini. Kita mau mengubah data pasien ya, maka query-nya adalah update pasien set nama pasien sama dengan nama ya, koma kolom nilai kolom yang kita ubah selanjutnya adalah alamat alamat golder sama dengan $golder where, nah ini yang acuannya, where ID sama dengan $ID ya. Ini query ubah datanya seperti ini, update pasien, set nama pasien, alamat, golder, where ID sama dengan ID. Oke, ini udah selesai untuk source code ubah datanya, hampir sama kayak tambah. Bedanya di sini ada tambahan satu variabel lagi dan query-nya diganti jadi update. Simpan dan close lagi. Berikutnya tambah satu file lagi untuk proses hapus pasiennya. Hapus pasien.php. Nah, untuk hapus ini lebih singkat lagi codingnya. Nah, di hapus pasien yang kita perlukan variabelnya cuma satu, yaitu ID aja. ID mana yang mau kita hapus? Nah, gitu ya. Oke, kayak gitu. Udah, kemudian kalau ini mau hapus data, maka query-nya adalah delete. Nah, kita ganti update-nya jadi delete from pasien, where ID sama dengan $ID. Oke, udah selesai. Pan lagi. Nah, sekarang 3 file ini sudah kita selesaikan. Proses tambahnya sudah, hapus sudah, ubahnya juga sudah. Nah, berarti di sisi PHP-nya kita udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian Visual Basic-nya. Nah, silakan kalian buka lagi project yang minggu lalu atau project yang sudah berhasil menampilkan data pasiennya. Nah, seperti ini projectnya kemarin. Ini kalau dijalankan dia akan menampilkan data pasien ya. Oke, udah tampil data pasiennya. Nanti di sini baru tampil data, kita perlu buatkan untuk proses CRUD. Nah, silakan kalian desain, kalian tambahkan beberapa inputan.
kita perlu 3 inputan gitu ya. Kita perlu 3 inputan, ada 3 label. Nama pasien ya. Itu label pertama, ada satu text box untuk inputannya. Kemudian inputan kedua adalah alamatnya. Alamat pasiennya. Kemudian inputan ketiga adalah golongan darahnya. Nah, untuk golongan darah kita gunakan combo box saja. Kita ganti di combo box. Kita gunakan combo box saja karena ini pilihannya. Kita tambahkan pilihan-pilihannya di sini. A, B sama O. Ada 4 pilihan atau 4 pilihan golder. Selanjutnya kita buatkan buttonnya. Ada 5 button yang akan kita buat. Tambah, ubah, hapus. Tambah. Ubah. Hapus. Batal. Oke, nggak cukup, mungkin kita perkecil aja ukurannya nih. Batal sama tutup gitu ya, untuk menutup formnya. Oke, di sini sudah ada 5 button, 3 inputan. Nah, kita perlu satu label lagi. Labelnya ini untuk nilai ID-nya. Oke, sudah ada 5. Nah, kalau sudah desainnya, selanjutnya seperti biasa kita ganti variabel name-nya gitu ya. Yang kita ganti inputannya saja. Ini yang kita ganti namanya jadi teks nama ya. Namanya teks nama, N-nya yang kapital. Kemudian yang kedua teks alamat. Yang ketiga combo golder. Yang keempat adalah label ID. Yang kelima button tambah. Button ubah, button hapus, button batal, dan button tutup gitu ya. Oke, semua komponen sudah kita ganti namanya. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian source code dan source code-nya, ke bagian proses source code-nya. Ke button tambah dulu. Nah, tapi sebelumnya mungkin supaya lebih bagus, kita perlu tambahkan satu prosedur lagi untuk mengatur tampilan awal program ini. Jadi saat programnya dijalankan, kita ingin semua inputannya dibersihkan dulu. Kemudian ini juga bersih, label ID-nya, sama button yang aktif cuma 2. Yang button gak aktif, ubah sama hapus nih kita jadikan nonaktif ya. Jadi saat dijalankan, ubah sama hapus nggak aktif. Nah, kita perlu buat satu prosedur lagi. Prosedur ulang, private sub ulang untuk mengatur tampilan awalnya, yaitu teks namanya kita bersihkan, teks nama clear,
teks alamat clear, combo golder juga clear. Nah, kita bersihkan. Label ID juga dikosongkan, lalu button tambahnya aktif, button hapusnya juga aktif, button ubahnya aktif. Nggak aktif juga ya. Nah, ini ada satu prosedur namanya ulang. Ini kita panggil saat formnya dijalankan. Setelah tampil data, ulang gitu ya. Nah, udah selesai seperti ini, coba kita jalankan lagi. Harusnya nanti button ubah hapus nggak aktif. Oke, udah selesai. Ubah hapus yang nggak aktif, tambahnya aja yang aktif, inputannya bersih, label ID-nya juga bersih di sini. Oke, sampai sini udah selesai. Kita lanjutkan lagi ke proses source code-nya. Source code di button tambah dulu. Ya, sebelum kita menambahkan data, kita tambahkan validasinya dulu. Jika teks nama kosong atau teks alamatnya kosong atau combo goldernya kosong juga, nah jika salah satu dari tiga ini ada yang kosong, maka akan muncul pesan isi dulu inputan data pasiennya. Isi pesannya, kemudian ikonnya exclamation atau warning, validasi judulnya, judul message boxnya. Oke, ini untuk jika dia kosong, tapi kalau sudah diisi semua, maka lakukan proses kirim data ke PHP gitu ya. Try catch. Oke, pertama kita tentukan dulu di mana alamat yang mau kita tuju, alamat file PHP-nya. Nah, karena file PHP-nya itu file tambah pasien.php itu yang kita panggil. Nah, ini kita copy aja dari yang sini ya. Copy dari coding di prosedur tampil data. Nah, ini alamat yang akan dituju. Kita akan menuju ke file tambah pasien. Ini kita ganti, awalnya tampil, ganti jadi tambah pasien.php. Nah, kemudian kita perlu mengirimkan nilai ke file PHP-nya ini. Nah, untuk mengirimkan nilai seperti disebutkan di video pertama, ada variabel dari system.collection. Nah, di atas sudah kita deklarasikan nama variabelnya WF. Sebenarnya mau diganti boleh ya. Ini cuma nama variabelnya aja, namanya WF dari kelas system collection specialized name value collection. Jadi untuk mengirimkan nilai ke PHP kita menggunakan variabel dari kelas ini. Nah, kebetulan nama variabelnya adalah WF. Maka untuk mengirimkan nilainya kita menggunakan si WF ini, gitu ya. Kita kembali ke button tambah, ada satu variabel yang kita gunakan untuk mengirimkan nilai yaitu si WF. WF pertama kita clear dulu WF-nya, baru kita tentukan WF ADD. Nah, di ADD ini ada dua nilai. Nilai pertama adalah merujuk ke file PHP-nya yang $post-nya itu. Nah, kita mau mengirimkan nilai ke $post nama. Nah, maka di sini nilai pertama dari ADD kita panggil nama. Gitu ya. Nama ini nanti merujuk ke file PHP-nya yaitu $post namanya. Yang nilainya diambil dari text box nama. Oke. Jadi yang ini yang pakai petik 2 ini merujuk ke file PHP yaitu tambah pasien, di sana ada $post nama. Nah, jadi kita akan mengirimkan nilai ke sini. Jadi ya, $post nama. Kita mengirimkan nilainya ke sini. Ada 3 $post di PHP, berarti di sini ada 3 WF. WF, lalu $post alamat, nilainya diambil dari teks alamat. $post golder, nilainya diambil dari combo golder. Oke, udah. Nah, nilainya ini
sudah kita tentukan, sudah kita kirim. Nah, untuk mengirimkannya kita harus upload nilainya. Nah, untuk mengupload nilai kita menggunakan web client titik upload value. Nah, di sana ada 3 nilai. Pertama alamatnya. Alamatnya sudah kita buat di dalam satu buah variable server di sana. Lalu metodenya adalah post, dan data yang kita kirimkan adalah si WF-nya ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja kayak gini, cuma kita perlu mengambil nilai yang ditampilkan oleh si PHP. Nah, maka kita buat dalam satu buah variabel rv as byte. Jadi untuk mengupload nilai sebenarnya bisa aja kayak gini ya. Nah, cuma karena kita perlu mengambil nilai yang ditampilkan oleh si halaman tambah pasien, jadi nanti yang tadi kan di tambah pasien ada 2 kemungkinan yang akan muncul. Bisa oke ini kalau dia sukses, ini yang akan tampil. Tapi kalau misalkan dia gagal proses tambah datanya, ini yang akan muncul. Nah, untuk mengambil nilai yang ditampilkan oleh si tambah pasien ini yang bisa oke atau yang ini yang munculnya, nah, maka kita menggunakan si RV ini untuk menampung nilainya. Nah, lalu nilainya tersebut kita ubah menjadi string ya. CRP-nya kita ubah jadi string dengan cara sistem titik text titik encoding ASCII titik get string. Kita ganti jadi string ya CRP-nya. Nah, nanti kita validasi jika outputnya adalah oke. Jika yang muncul adalah oke, artinya kan sukses ya tambah datanya. Berhasil tambah data pasien. Ini information sukses tambah data. Lalu kita panggil prosedur tampil data. Kita panggil lagi prosedur ulang untuk mengatur tampilan awalnya. Tapi kalau misalkan bukan oke yang muncul, yang ditampilkan adalah outputnya. Nanti dia akan tampil apa yang menyebabkan gagal, exclamation ikonnya, sama judulnya adalah gagal tambah data. Oke, udah selesai seperti ini. Itu yang coding yang di dalam try-nya. Kalau misalkan nanti di dalam try ini ada masalah, gagal source code-nya, maka catch yang akan jalan. Yang jalan adalah message box terjadi kesalahan pada tambah data. X get message exclamation gagal. Nah, ini dia. Nah, ini source code pada event di button tambah seperti ini. Pertama validasi dulu ya, kalau misalkan sudah diisi semua, ini yang akan dilakukan ya. Pertama di try ya. Ya, biar nanti kalau misalkan ada bug di source code-nya itu enggak langsung post close ya. Jadi akan muncul pesan. Nah, kita tentukan alamatnya kemana kita mau mengirimkan nilainya. Kita mau kirimkan nilai ke tambah pasien. Lalu nilai yang dikirimkan ada 3. Nah, kita upload. Lalu akan dapat bisa echo, bisa oke atau error. Lalu kita ubah jadi string. Jika outputnya oke, nah ini akan muncul. Oke, seperti ini source code-nya. Kita coba jalankan dulu. Kita coba proses tambah datanya. Pertama kita tes dulu validasinya muncul. Oke, validasi sudah muncul, istilah inputan data pasiennya. Kemudian kita isi nama pasiennya. Nama pasiennya Saiful, alamatnya Sungai Danau, golongan darahnya AB. Coba tambah. Oke, berhasil tambah data pasien. Kalau misalkan kita klik OK, maka akan tampil data Saifulnya dan akan terrefresh kembali tampilan dari inputannya. Oke, udah terrefresh. Nah, di sini udah muncul juga data si Saifulnya. Ini udah sukses sampai sini ya. Untuk proses tambah udah selesai.
Oke, setelah proses tambah udah selesai, selanjutnya kita akan coba tambahkan event pada data grid view-nya agar nanti saat di data grid view kita klik, button ubah sama hapusnya aktif gitu ya. Jadi saat kita klik yang ini, button ubah sama hapusnya aktif. Lalu data yang kita pilih itu akan tampil di text box-nya. ID akan tampil di label ID yang ada di sini, gitu ya. Jadi seperti itu event pada data grid view-nya. Event yang kita gunakan pada data grid view bisa kita double klik aja ya, double klik. Event yang digunakan default-nya dia adalah cell content click ya. Ya kalian masih ingat ya, cell content click itu berarti kita harus mengklik di datanya. Nah, kalau misalkan kita mengklik bukan di data, tapi mengklik di kolom yang yang di ruang kosong, itu nggak akan jalan eventnya. Ini cell content click. Ada lagi yang event yang kedua itu cell click ya. Cell click. Nah, kalau cell click ini kita mengklik di kolom walaupun nggak kena datanya tuh eventnya jalan. Jadi sini ada dua. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau keduanya, ya, kalian bisa tambahkan di sini. Ini event pada cell content click, tambahkan dan event pada cell click. Jadi di sini ada dua event, cell content click sama cell click dengan satu coding yang sama. Oke, pertama yang kita lakukan adalah mengambil baris yang dipilih. Ya, kita harus tahu dulu baris mana yang dikliknya. Ya, kita buatkan variabel as integer yang nilainya diambil dari data grid view titik selected kernel titik index. Nah, ini untuk mengetahui posisi atau baris mana yang dikliknya. Nah, setelah dapat barisnya, kita ambil kita buat variabel id yang nilainya diambil dari data grid view. Jadi untuk mengambil nilai dari sebuah data grid view yang diklik, kita gunakan item. Data grid view titik item. Ada dua nilai di sini. Ada kolom sama barisnya. Yang kita ambil karena ini ID berarti kolom ke 0 dan barisnya diambil dari variabel baris titik value. Dia akan dapat berapa ID yang dipilih. Nah, jika ID-nya tidak kosong, maka tampilkan label ID yang nilainya diambil dari variabel ID. Tampilkan di text box nama yang nilainya diambil dari data grid view, sama kayak gini juga, kita copy aja. Yang nilainya diambil dari kolom ke-1. Copy lagi. Ini alamat kolom kedua, Golda kolom ketiga. Kita ganti di teks alamat. Ini combo Golda. Oke, sudah. Selanjutnya button tambahnya kita nonaktifkan atau jadikan false enable-nya. Button hapusnya aktif sekarang, dikembalikan dari yang ulang tadi. Ubahnya juga sama ya, dia jadi aktif sekarang. Oke, udah selesai. Kita coba jalankan event pada data grid view-nya ini. Kita jalankan. Kalau sudah, kita coba untuk mengklik datanya. Klik. Oke, udah berhasil ya. Kita klik di cell content di datanya. Nah, eventnya juga jalan. Kita klik di kolomnya saja tanpa mengenai datanya. Nah, jalannya. Jadi ini eventnya ada dua, cell content click sama cell click. Oke, ini udah selesai sampai sini. Untuk ubah hapus itu Bapak jadikan tugas. Silakan kalian kembangkan sendiri dari program yang sudah didemonstrasikan tadi. Kalian coba untuk melakukan proses ubah dan hapusnya.
untuk ubah itu hampir sama kayak tambah, jadi dia ada validasi dulu. Kalau misalkan datanya kosong, muncul validasi. Nah, untuk yang hapus, tambahkan nanti konfirmasi sebelum menghapus datanya. Jadi sebelum dihapus datanya, dia minta konfirmasi dulu apakah data ini ingin dihapus gitu ya. Kalau dihapus, jika diklik yes, maka lakukan proses hapus. Lalu nanti button batal nih, ulang saja, panggil prosedur ulang, tutup untuk menutup formnya. Nah, itu